Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana bidinil Islam. Salatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ingin menyampaikan ada sedikit yang rupanya penting. Ceritanya anna mar'atan dakhalat Aisyah radhiyallahu anha. Ada ibu rumah tangga, beliau datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ibu rumah tangga ini bukan bertemu dengan Nabi, ingin bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau bahasa sekarang ini mah curhat, tukar pikiran. Yang namanya ibu rumah tangga kan pelak-pelik kehidupan, banyak masalah ya. Bukan masalah banyak apa-apa, karena ibu rumah tangga itu paling berat di dalam mengurus rumah tangga. Apalagi ekonominya pas-pasan, anak banyak. Ibu kan kadang-kadang yang menjadi berat ini. Dan memang suami bukan mengharapkan memberikan sesuatu yang lebih dari itu, karena mungkin keterbatasannya. Nah, ini terjadi di zaman Nabi. Seorang datang ke rumah Nabi ingin bertemu Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasul. Faqalat, orang itu berkata, ya Ummah. Jadi Ummah itu bahasa Arab ya. Sekarang ini orang kalau ngomong Umi ya, Umi, orang tua yang ada dudukan ustadz, ustazah pengennya Umi, ibu ya. Ya Ummah, wahai ibu, bahasanya gitu ya. Itu sopan tuh, sopan ya. Ma dawaul qalbil qasi. Bu, Ibu Aisyah, saya ini galau, saya ingin curhat. Apa yang ada di hati saya akan keluarkan dan saya minta pendapatnya. Apa sih madawaul qalbil qasi? Apa sih obat penyakit galau? Obatnya lah, tentu saja si ibu ini datang ke rumah Ibu Aisyah minta jawaban yang kira-kira jawabannya memenuhi hatinya. Pasti gitu kan, karena dilihat Aisyah itu begitu harmonis, harmonis, rumah tangga yang harmonis ya kan. Kan suami hurufnya 5, SUAMI, semua uang adalah milik istri ya kan? Semua uang adalah milik istri. Suami gajian, bini yang nadangin. Ayo, suami yang punya kontrakan, bini yang mengutin setiap bulannya. Betul nggak? Betul nggak? Jadi suami singkatan semua uang adalah milik istri. Tuh, kasih istri hurufnya 5. I-nya ingat, S-nya selalu, saya selalu ingat. T-nya taat Allah, taat suami. R-nya apa? Romantis. Oh. Kalau suami sama istrinya udah romantis, maka jadilah keluarga yang disebut keluarga Samirah, siang malam penuh romantis. Insyaallah.
Kalau udah suami istri kompak, klop, mantap, jadilah keluarga simaroh, siang malam menjadi harmonis. Cakep, gitu kan? Nah, lagi curhat-curhat berat, jawabannya enggak ke situ. Kan kalau kita ini, kalau bini lagi galau, kan kita langsung ngidupin mobil, ya kita pergi. Mana? Ke toko emas. Ya, toko emas. Ini kita sudah turun, no, masuk ke toko emas, lihat aja, lihat aja. Lihat. Jadi kita ngeliatin, yang mana bang? Yang mana aja? Masuk toko emas, masuk toko pakaian, ya kan? Kita beli tempat, ketul gedenya nih, kayak gini udah bawa lagi. Dapat sebulan, 2 bulan galau lagi. Kita ajak kemana? Ke hotel galau. Kemana? Kita ajak ke pantai galau. Nggak pasti galau. Nah, jawaban Aisyah bukan ke situ. Apa dia bilang? Qalat. Aisyah menjawab. Apa jawabnya? Dawa'uhu antuk siri min zikril maut. Bu, obatnya galau itu tak lain adalah banyak mengingat mati. Obat galau itu. Jadi kalau dikasih benda, harta, makanan, galaunya singkat, paling 3 bulan 4 bulan. Tapi begitu dikasih tahu mati, nyadar ya, oh iya, benar juga ya, itu kan? Nah, ini nasihat bukan kepada seorang istri saja, tapi kepada kita yang ada di sini, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak, ini Pak, apalagi yang masih muda, umur 40 tahun, duit banyak, mobil ada, potongan keren, masih suka perempuan yang cantik, yang cakep, pengen nambah lagi, ingat mati nggak jadi Pak. Bener, ingat mati nggak jadi. Ini maksudnya kaget mati sih, ya kagak ingat mati. Umur udah 70 tua, 70 tahun, lagu ini udah kayak kuda, joget lagi, ya kan? Ah, ya kan? Ya, joget gitu kan? Insyaallah. Ya kan? Nggak puas Pak, benar. Kenapa orang itu agak serakah dengan dunia, nggak cukup dengan dunia, karena dia jarang ingat mati. Orang kalau nggak ingat mati, walaupun udah 2 periode pengen nambah dia. Ya, kalau terperut 3 periode gitu kan. Tuh, makanya begitu kita ingat mati, astagfirullahaladzim, benar. Begitu kita ingat mati, ternyata itu remnya cakram, langsung pakem, gitu kan? Benar. Nah, kita kalau mengingat mati ini bahaya, benar bahaya. Kan kita lupa terus kita, lupa lagi ya kan? Ya Allah. Nah, makanya ulama memberikan cara motivasi. Ulama memberikan 3 cara. Annal qalbal qasi yalinu bi umurin. Sungguhnya hati yang keras, hati yang galau itu obatnya 3. Nih, boleh catat nih Pak Andika nih. Jadi obat hati yang galau, yang keras, obatnya insya Allah cuma 3, nggak lebih dari itu. Benar. Kalau kita pergi ke puncak, hilang, dari puncak muncul galaunya, dari pokoknya kita kasih apapun nggak bakal hilang. 3 obat ini paten nih obatnya. Yang pertama kata ulama apa? Obat ini apa? Ziaratul kubur. Suka ziarah ke kuburan. Nah, itu obatnya tuh Pak. Ini kita jarang-jarang kubur sih ya, ada jarang ya. Jarang kita ini, jarang setahun sekali paling. Begitu kita ziarah ke kubur, kita terpikir di hati kita, kalau hari ini kita menziarahi dia, besok suatu saat anak kita ziarahi kita. Tuzakkirkumul maut, mengingatkan kita mati. Itu penting banget. Nah, begitu jarak ke kubur, kita duduk, kita baca Fatihah, ada yang ngasih bunga, ada yang nyiramin air, nggak apa-apa, boleh ya, baca Fatihah, doa segala macam, mengingatkan kita ini rupa-rupanya nih tempat yang terakhir nih.
rumahnya megah nggak dibawa, mobil yang bagus nggak dibawa, kontrakannya banyak nggak dibawa. Ini nih, semeter kali dua kali setengah meter, disingkat SSSS, rumah sederhana selonjoran saja sempit banget. Ini dia SSSS, rumah SSSS, sangat sederhana selonjoran saja sempit banget. Ini itu ini segini. Ingat, oh iya, nyadar kita, naik ke iman kita, mantap iman kita tuh. Ibadah kita jadi lancar lagi, ibadah kita semangat lagi, silaturahim kita lebih cakap lagi, bahkan ngaji pun kita lebih cakap lagi. Yang pertama. Obat yang kedua apa? Huduru majalisil ilmi, suka datang ke tempat pengajian, ke taklim. Ini obat ini, ya kan? Obat hati galau itu ke taklim. Nih, begitu kita ngaji nih, ngedengerin kiamat, waduh lupa, utangnya lenyap tuh, utang nggak ingat kan? Nggak ingat utang. Paling ntar kalau pulang ingat lagi ya kan? Paling pulang ingat lagi. Nah, jangan usah. Begitu kita ngaji ini, kayaknya plong pikiran kita. Bener. Maka suka hadir, datang hadir, insya Allah hidup kita nggak akan sengsara, berkah. Bagaimana nggak berkah kita ngaji di ta'lim? Ya kan, teman-teman kita semuanya ketemu kita, ya kan, di sini satu sepenanggungan, satu profesi dalam masjid yang sama, ya kan, dan nanti dari kiamat pun kita dikumpulkan bersama-sama kita, ya kan, dan kita meninggalnya dibacain doa dengan teman-teman kita. Itu keuntungan kita yang ada. Yang ketiga obatnya wasima'u akhbari man madha minal ubad wa zuhad, mendengarkan cerita orang-orang soleh, minal ubad dari hamba-hamba Allah, wa zuhad dan hamba Allah yang zuhud. Jadi begitu diceritakan nih ulama ini begini, kita terpikir, ya kan? Kan saya pernah cerita bahwa dulu ada seorang ulama yang dahulu nggak ada apa-apa namanya terkenal, namanya Kisai, Asy-Syaikh Al-Kisai. Nyantren bapaknya, begitu nyantren pengen pulang, nggak ketemu, pengen betah. Dia belajar dengan semut dianggap gurunya belajar, sepintar gitu. Nah, jadi kita cerita-cerita orang-orang dahulu itu menambah keyakinan kita dan membuat lunak hati kita, menjadi ibadah kita semakin mantap. Kita nyontoh, oh iya, gitu kan? Semua. Karena kita ingat Al-Quran cuma 3 isinya, Pak. Fihin naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Di dalam Al-Quran begitu besar cuma 3 isinya, Pak. Ada berita orang-orang sebelum kita, Nabi Adam, udah ada. Ada berita surat kita Nabi Muhammad, dan ada hukum di antara kita, Quran. Jadi Quran yang begitu tebal 30 juz, isinya cuma 3 berita. Dan Al-Quran semuanya tamsil, Pak. Memberitakan hal-hal yang kita nggak tahu. Tamsil semua, berikan contoh-contoh gitu. Tapi Al-Quran walaupun contoh, tamsil itu memang bersumber dari Allah, bukan fiksi, bukan hayalan, bukan cerita dari manusia, tapi memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebat. Nah, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bekal bukan hanya kepada ibu saja, kepada ibu-ibu yang ada di sana, ini juga kepada kita. Memang kalau soal banyak capek ini, ibu-ibu paling capek. Tapi ibu-ibu paling gampang masuk surga timbang kita. Kita masuk surga ini diproses dulu. Kalau bini kita enggak. Kenapa? Yang penting dia taat pada Allah, taat suami, udah selesai. Nggak ada tanya lagi dia. Kalau kita tanya dulu. Kenapa? Qurannya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kita ini. Jadi suami itu berat. Yang melindungi bini kita, anak kita, bukan yang lain. Makanya saya bilang, kalau ada suami rajin ibadahnya, wajib dia negur bininya, ajar. Tapi kalau ada bininya ustazah, suaminya orang biasa, bahkan ada bininya ustazah, lakinya suka main sabung ayam, adu ayam. Bini guru ngaji, sampai nanya sama saya, ngaji sama saya, Pak Ustaz, saya udah malu, saya ngaji kemana-mana, laki saya orang tahu semua, ngadu ayam tiap hari. Adu ayam, Pak Ustazah. Bagaimana Pak Ustaz? Kasih kita hormati, enggak? Hormati, Bu, hormati. Ibu cuman berkewajiban menghormati, tidak bisa nyuruh.
Pak Ustadz, dia nanti kalau dia minta apa? Minta. Kasih nggak kasih, minta kasih. Paham minta? Paham nggak minta Pak? Pak Brian, paham nggak? Minta. Bapak nggak paham. Bapak minta sama ibunya, sama bininya, minta dilayanin. Suaminya tukang main ngadu ayam, bininya ustazah, wajib dilayani. Layani nggak apa-apa. Iza da'ar rajul imra'atahu ila firasi falyatiha walau kanat ala tanur. Seorang suami memanggil bininya untuk ke tempat tidur walaupun bininya lagi masak, datang, wajib. Lagi nyambal tinggal sama itu. Kocek, sabar gitu. Mama sini bentar, mama layani. Tinggal itu nyambal. Cuma cuci tangan dulu, tangan dulu. Sampai begitu. Surga itu terbuka surganya, gampang berambah surga itu. Udah nggak lain, bener. Kalau kita mah capek, luar biasa. Makanya kita ini sebagai kepala rumah tangga yang telah akan bertanggung jawab dalam masalah istri, anak dari dunia sampai akhirat, gitu ya.